Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati, menghampiri Tuhan di tatanya, biar setiap pujian penyembahan yang kita naikkan boleh menyukakan hati Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan, ku masuk ke hadirat-Mu, ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam
hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Menyembah-Mu dari dekat. Haleluya. Haleluya. Merasakan kasih-Mu. Merasakan hadirat-Mu. Haleluya, Jesus. Jamah hati kami Tuhan. Kehadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Oh, haleluya. Iralah masuk. Ku masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini, amin. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau kemuliaan. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Masuk lebih dalam menyembah Dia. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu Yesus penuhi tempat ini. Oh, haleluya. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku
kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus, Engkau layak disembah. Oh, hanya Kau yang layak disembah. Memuji-Mu, haleluya. Memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Shebaralaro, mulianya hadirat-Mu, mulianya Engkau ya Allahku, Yesus Tuhan. Haleluya. Ire lama sohora la 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 masih. Oh, haleluya. Hati kami menyembah-Mu. Kami datang dalam hadirat-Mu. Engkau mulia, Yesus, hadirat-Mu layak disanjung tinggi. Haleluya. Orela masya bara la 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 la. Birepete kara la 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 musini na 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 na. Haleluya. Oh. Biar pagi ini awan kemuliaan-Mu turun memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Biar kami mengalami kemuliaan-Mu secara pribadi pagi ini Tuhan. Hadirat-Mu sungguh manis di tengah kami. Syakana rana mata karana masyakana rana mata karana. Syakana rana mata karana maya syana rana mata karana. Ura pahashi karala pasyaya la 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 la. Korana masyide ada karana ma. Ya Tuhan, Engkau baik. Orana maya syakana rana. Hariya la 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 la. Orana maya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, Yesus, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku.
Mari letakkan tangan di hati. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan kita. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Thank you. Memenuhi hatiku. Sekali lagi katakan, biar awan kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Oh, Jesus. Shira bayaruli la 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 la. Ora boyera la 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 la. Glory. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh,
bawa kami lebih dalam. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah. Sungai hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you. We worship you, Jesus. Oh, thank you, Tuhan. Thank you. We worship you. Yes, we worship you more and more. Thank you, Tuhan. Thank you. Worship you. We worship you. We worship you. Shakaralapa shikiralapa ralarararamu. Oh, rabatahu shakaralaramu. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Ushipikaralaparalaparalaparapa. Mengalirlah di tempat ini ya Tuhan. Lebih dalam Engkau menjamah kami. Lebih dalam penuhi kami dengan roh-Mu. Oh, glory, haleluya. Jesus. Shikaralapa syaralalaranamu. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Oh, haralamasya, lawat kami, lawat setiap kami. Hadirat-Mu yang pulihkan, hadirat-Mu yang menjamah, mengalir seperti sungai. Oh, syamaralalalala. Haleluya, haleluya, Jesus. Oh, syabaral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 a. Mengalir, mengalir. Oh, Ramayaso. Sinari dengan kemuliaan-Mu, sinari dengan wajah-Mu. Kami aman di dalam Engkau, kami tenang dalam hadirat-Mu. Oh, rabatas syekirala baralalalala, oh, ramas syekirala la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 mu. Haleluya, haleluya. Tenggelamkan kami dalam kasih-Mu Bapa, dalam kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, hadirat-Mu penuhi kami, hadirat-Mu yang mengurapi setiap kami. Glory, haleluya. Oh, sinari kami. Kami tenang, kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Teguhkan panggilan kami sebagai anak-anak kerajaan sorga. Amin. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah umat kesayangan-Mu. Kami adalah biji mata-Mu. Ya Tuhan, pagi hari ini sungguh kami dipenuhi dengan damai sorgawi. Kami dipenuhi dengan sukacita yang mengalir dari tahta anak domba Allah. Bapa, penuhi setiap orang yang melihat acara ini ya Tuhan. Di rumah-rumah, biarlah Roh Kudus menjamah mereka. Pagi hari ini menyegarkan jiwa mereka. Mereka tenang, mereka aman, mereka kuat di dalam Engkau. Karena Engkau yang menopang kehidupan kami. Dan setiap anak-anak-Mu, orang yang bergantung, orang yang berharap kepada Tuhan, akan mendapatkan kasih setia daripada Engkau ya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sebab Engkau sangat baik. Mengalirlah bersama dengan kami. Mengalirlah ya Tuhan. Kami mendengarkan suara-Mu, mendengarkan suara gembala kami. Kami adalah domba-domba-Mu. Penuhi hati kami. Penuhi ya Tuhan. Bukakan sesuatu.
berbicara sesuatu, memberikan kesegaran dan rema. Mana di pagi hari, Engkaulah Yesus roti yang hidup. Berkata-katalah Tuhan, kuduskanlah firman yang akan dibagikan dan mulut bibir hamba-Mu. Kata-kata yang berasal daripada hati Bapa sendiri. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara semua yang menyaksikan acara ini. Tuhan baik, pagi hari ini saya merasakan kasih-Nya begitu luar biasa. Menyapa Anda yang ada di rumah, saya yakin bahwa kasih Bapa juga menjamah Anda. Anda juga merasakan kasih itu mengalir dalam hidup setiap kita pagi hari ini. Tentunya kita aman di dalam tangan Tuhan. Kita aman di dalam Yesus Kristus karena kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Pagi hari ini saya akan bagikan sesuatu yang sederhana dengan tema aman di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari akhir ini tidaklah hari yang bersahabat, tapi hari yang sulit dan hari yang tidak mudah untuk dilalui bagi setiap orang. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Banyak orang mencari ketenangan, banyak orang mencari keamanan. Bahkan ada banyak orang yang juga mereka mungkin mempunyai uang. Mereka menginginkan keselamatan, mereka menginginkan hidup yang bahagia. Mereka sangat mengejar dengan yang namanya ketenangan, keamanan. Bahkan beberapa di antara mereka sampai membayar bodyguard untuk menjaga keselamatan mereka daripada orang-orang jahat. Bahkan mereka rela melakukan apapun, membayar harga berapapun untuk mereka tetap aman. Mereka tetap mengalami ketenangan. Tapi saya mau katakan, memang manusia mencari ketenangan. Saya mau katakan di dunia ini tidak ada yang namanya keamanan. Keamanan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keamanan yang sejati itu ada di dalam kasih Bapa. Posisi kita sebagai anak-anak Allah ini sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya keselamatan yang kita terima. Bukan hanya kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan kita bertobat. Tapi Tuhan memberikan juga ketenangan di dalam batin. Keamanan di dalam batin kita, di dalam hati kita. Dan dimanapun kita berada, setelah kita menjadi anak-anak Allah, mungkin kesulitan, mungkin ada banyak problem, ada tantangan juga. Kita melewati hari-hari yang begitu sulit. Namun, ketika kita ini menjadi anak-anak Allah, jaminan keselamatan itu telah diberikan. Keamanan ada di dalam Yesus Kristus. Di luar boleh bergolak. Di luar boleh ada masalah. Di luar boleh ada kesulitan. Tapi di dalam batin, kesaksian di dalam batin oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Itulah jaminan keamanan dan ketenangan. Tinggal di dalam hadirat-Nya, tinggal di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Itu adalah pemberian yang luar biasa. Setelah kita menerima keselamatan, kita tenang. Kita boleh mengalami kesulitan, kita boleh mengalami halangan macam apapun. Namun hati kita, walaupun kita kadang merasa gentar, merasa takut, namun kita berlari ke hadirat-Nya dan kita akan menemukan jawaban-jawaban. Kita akan menemukan satu seperti di dalam rumah Allah, di dalam hadirat Allah, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Di situ ada yang namanya damai sorgawi. Ada sukacita yang mengalir memenuhi kehidupan kita. Nah, saya akan bagikan ada 4 hal. Kenapa kita itu aman di dalam Tuhan. Orang mengejar keamanan, tapi tidak ada keamanan selain di dalam Yesus Kristus. Dialah keamanan dan ketenangan sejati yang dicari-cari oleh dunia, tapi hanya ada satu di dalam Tuhan. Nah, kenapa kita itu harus merasa tenang dan aman di dalam Tuhan? Yang pertama, karena kita itu di tangan Tuhan. Kita di tangan yang tepat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 firman-Nya mengatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-7 mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu.
Bapak Ibu, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu bukan minder, itu bukan ketakutan akan Tuhan, itu bukanlah satu ketakutan yang kita itu takut dikutuk, takut dihukum. Tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan itu kita datang, kita berlari, kita menanggalkan kekuatan kita, menanggalkan kesombongan kita memohon pertolongan di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan yang tadi kita baca, maka Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Ya, jadi kalaupun kita itu sebagai manusia tidak sempurna, kita banyak melakukan kekeliruan, kita melakukan kesalahan. Bahkan Daud pun mengatakan, lebih baik kita jatuh ke tangan Tuhan. Ke tangan Tuhan itu penuh kasih daripada kita jatuh ke tangan manusia yang tidak dapat dipegang mungkin kata-katanya. Hari ini berbicara A, besok bisa berubah menjadi B. Komitmennya yang sering berubah-ubah. Tapi di dalam Tuhan, di dalam tangan Tuhan, kita itu ada kepastian. Daud mengatakan lebih baik kita jatuh ke tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam tangan Tuhan itu kenapa kita merasa tenang, kita merasa aman. Di dalam tangan Tuhan boleh diartikan menjadi dua bagian. Yang pertama, arti yang pertama di dalam tangan Tuhan itu bagi musuh-musuhnya, bagi orang-orang yang fasik. Firman-Nya mengatakan tanganku teracung. Artinya itu kepalan tangan Tuhan, itu tinju Tuhan yang memukul mundur setiap musuh-musuh kita, yang menghancurkan setiap penghalang-penghalang, barisan-barisan musuh. Itu dikalahkan oleh tangan Tuhan, oleh murka Allah. Itu bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita semua, Bapak Ibu Saudara semua pagi hari ini, engkau yang sudah ada di dalam Tuhan. Tangan Tuhan yang satunya berarti adalah tangan yang terbuka, yang menerima engkau apa adanya. Tangannya adalah pertolongan, tangannya adalah jalan keluar, tangannya adalah pelukan. Dia mengharapkan kita untuk dekat, untuk datang mendekat, untuk bergantung kepadanya dan memohon pertolongan. Tuhan dengan senang hati, sebagai Bapa Dia akan memberikan pertolongan. Tangan iblis bisa bekerja, tangan iblis itu mendatangkan kehancuran, mendatangkan satu malapetaka dan masalah di dalam hidup kita. Tapi tangan Allah itu adalah tangan yang tentunya penuh kasih. Ketika tangannya terbuka, tangan ini penuh kemurahan, tangan ini penuh dengan perlindungan. Dan waktu kita mengangkat tangan, jangan lupa Tuhan itu turun tangan. Tuhan itu akan turun tangan. Dia akan menolong kita, Dia akan mengangkat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita berjalan, melewati satu kesulitan demi kesulitan, Dia menggandeng kita. Tangannya menggandeng kita. Karena itu Dia disebut Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang beserta kita dimanapun kita berada. Dalam masa sukar, di lembah sekalipun, menanjak perjalanan yang sulit, di dalam gunung yang tinggi. Tangannya menarik kita ketika kita sudah gak kuat lagi. Bahkan ketika kita sudah gak kuat jalan, kita merasa letih, lemah, Dia menggendongmu, Dia menggendongku. Artinya Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Tangannya yang menopang kita. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, pastikan bahwa kita itu aman di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Tangan yang sangat luar biasa. Tangan yang berlubang paku. Tangan yang Tuhan bergerak untuk menolong dan melayani kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita itu aman di dalam Tuhan? Karena kita itu ada di dalam hatinya Tuhan. Tadi yang pertama di dalam tangannya, yang kedua di dalam hati Tuhan. Hati Allah itu selalu dipenuhi dengan belas kasihan. Di dalam 1 Korintus 13 Paulus mengatakan bahwa di situ dikatakan mengenai kasih. Sebenarnya hati Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dia itu panjang sabar. Dia itu murah hati. Dia itu maha pengampun. Dia itu penyayang. Menutup segala sesuatu. Nah, hati Tuhan itu penuh belas kasihan. Bahkan waktu Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Dia tergerak oleh belas kasihan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, melepaskan daripada segala kutuk, melepaskan daripada segala jerat iblis. Hatinya selalu dipenuhi oleh belas kasihan.
Yesus masyigul juga waktu dia melihat Maria menangis sehingga Lazarus kemudian dibangkitkan. Hatinya penuh dengan compassion, dengan belas kasihan. Kita itu ada di hati Allah yang sedemikian rupa. Tuhan juga lemah lembut. Dia mengatakan bahwa aku ini lemah lembut dan rendah hati. Karena itu Tuhan sangat suka menolong orang yang rendah hati. Kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan, dan dia sangat lemah lembut. Tapi bukan lemah gemulai. Dia tegas, dia adil, dia Allah yang membela anak-anaknya. Kenapa Tuhan itu selalu menjamah hati terlebih dahulu sebelum dia mencurahkan berkat, sebelum dia memberikan jalan keluar? Karena Tuhan itu lebih tertarik dengan hati kita. Karena ketika hati kita itu dijamah oleh Allah, kita mengalami Tuhan, kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan hadirat-Nya, kemudian kita mendekat, kita mulai menangis, kita terharu akan kebaikan Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja. Tuhan tertarik dengan hati kita. Ketika hati kita berbalik kepada Dia, kita merasakan hatinya, kita akan merasa tenang. Kita akan merasa damai sejahtera Allah. Kita akan merasa, oh Tuhan itu menerimaku. Tuhan tidak pernah menuduhku. Walaupun di dalam kesalahan kita sekalipun, kalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Kemudian Tuhan dengan mudah mencurahkan berkat-berkat-Nya. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, Mazmur Daud mengatakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Karena itu pagi hari ini, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara semua yang menyaksikan acara ini, mari kita belajar untuk melekat kepada Tuhan. Bergantung penuh kepada Dia. Mencari hatinya. Mendekatkan diri kepada Dia. Karena Tuhan itu selalu mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika Dia mencurahkan kasih-Nya, responi dengan baik. Responi panggilannya. Responi kasih-Nya. Karena Tuhan menginginkan kita melekat kepada Dia. Ketika kita sudah melekat kepada Dia, maka berkat jalan-jalan Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan itu dicurahkan. Kita ada dalam pembelaan Allah, dalam skala prioritas Allah karena kita melekat kepada Dia. Dialah yang menolong kita. Maka kalau kita itu sudah mendapatkan kasih Allah, kita sudah merasakan hati Bapa, detak jantungnya itu sedemikian rupa, maka Tuhan akan memberikan satu yang saya mau katakan di hal yang ketiga, kita akan merasa aman. Kita akan merasa aman di dalam pikiran Allah. Kita akan merasa aman di dalam pikiran Tuhan. Kita nggak mungkin bisa tahu bagaimana pikiran Allah, jalan pikiran Allah, kalau kita tidak merasakan kasih Bapa terlebih dahulu. Kalau kita tidak terjamah hatinya, kenapa Tuhan itu begitu tertarik dengan hati kita dipulihkan terlebih dahulu? Ketika hati ini mengalami terobosan, mengalami pemulihan, mengalami kebaikan Tuhan, kita terharu, kita menangis, kita diterima oleh Tuhan, maka mulai kita mengerti jalan pikiran Tuhan. Mulai kita itu bisa tahu jalan pikiran Tuhan. Ada banyak orang tidak mengerti pikiran Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita akan bisa menangkap apa sih? Bukan hanya isi hatinya, tapi pikirannya melalui firman Allah. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus mengatakan demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasehati dia. Tidak seorang pun mengetahui pikiran Allah. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow, anak-anak Tuhan diberikan privilege untuk mengetahui jalan pikiran Tuhan. Di dalam Filipi 4 dikatakan bahwa pikiran Allah itu pikiran yang manis, pikiran yang kudus, pikiran yang adil, selalu mulia. Ini bukan hanya sekedar perkataan positif, bukan hanya kata-kata motivasi ataupun kata-kata filsafat yang diambil dengan naluri, dengan panca indera alamiah, di mana pengetahuan manusia terbatas, kemudian muncullah filsafat-filsafat dan kata-kata positif. Tapi kata-kata Allah itu menguatkan. Kata-kata Allah itu hidup. Karena dia adalah firman. Sifat dasar daripada Allah
adalah mulia, adalah adil, adalah baik. Pikirannya selalu pikiran yang demikian. Dia tidak pernah memikirkan yang jelek, yang buruk, yang mau menghancurkan kita. Seperti seorang bapak yang mengasihi anaknya, dia selalu memikirkan kita 24 jam nonstop. Karena itu dikatakan bahwa Allah itu penjaga Israel, dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur untuk menjaga saudara dan saya. Karena itu jangan khawatir, jangan takut, tangkap pikiran Tuhan, tangkap pikirannya. Karena kita bisa mengetahui sifat dasar Allah. Dia tidak pernah berpikiran buruk. Saya juga mempunyai seorang anak. Kalau anak saya itu sakit, ya, tentunya sebagai seorang bapak, itu memikirkan anaknya, aduh kenapa kok sakit, kapan dia bisa bermain lagi. Kita pikirkan ke dokter mana ya, obat apa ya. Kalaupun kita kerja, kita pikirkan dia, kita selalu cemas, cepat sembuh ya. Ini bapak yang ada di dunia memikirkan seperti itu terhadap anak-anaknya. Apalagi Bapak sorgawi kita yang penuh kasih. Dia memikirkan saudara dan saya itu 24 jam. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memikirkan kapan ya aku bisa memberkati si A. Kapan ya si B ini bisa bertobat kemudian menerima berkat daripadaku. Kapan ya anakku yang satu ini berbalik. Hati-hati ya anakku supaya dia tidak terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dia tidak terjatuh ke dalam keserakahan atau dosa atau kesombongan. Bapak memikirkan bagaimana dia menjagai kita. Bagaimana dia melindungi kita 24 jam. Dia mengirimkan malaikatnya. Bahkan dia mengirimkan Roh Kudusnya di dalam hati kita untuk terus berkata-kata, untuk terus berbicara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk mengetahui pikiran Allah itu diperlukan yang namanya perubahan akal budi. Perubahan akal budi bukan di dalam filsafat dunia, tapi filsafat kerajaan sorga, yaitu firman Allah yang hidup, firman yang tajam, yang bermata dua. Ketika kita sudah berubah akal budinya, kita akan mengetahui pikiran Allah, maka tiba-tiba muncul yang namanya rema, tiba-tiba muncul yang namanya ide-ide yang dulunya tidak pernah kita pikir. Oh, ada ide kreatif ya, ada jalan-jalan Tuhan. Ada hikmat-hikmat tersembunyi, ada rahasia-rahasia tersembunyi ketika kita menangkap pikiran Allah yang dimanifestasikan dalam hidup kita. Amin. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pikiran Allah, kita aman, kita merasa aman. Oh, ternyata Allah itu seperti itu ya. Maka kita akan mulai bisa menangkap rencana dan kehendaknya. Rencananya yang sempurna di dalam hidup kita. Kita aman karena Allah, kita ada di dalam rencana Allah yang baik. Itu yang keempat. Karena itu kita harus belajar menawan pikiran-pikiran kita di bawah kaki Kristus. Supaya kita mulai menangkap visi, kita mulai menangkap kehendak Allah. Kita mulai dapat menyelami pikiran Allah dan kemudian lahirlah. Kita mulai tahu apa sih rencana Allah. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan itu rancangan yang membawa damai sejahtera. Ingat, sejak di dalam kandungan setiap orang, setiap kita, baik orang yang sudah bertobat ataupun belum, selalu kita itu mempunyai bakat dasar. Selalu kita itu mempunyai secara alamiah talenta-talenta alamiah dasar. Entah ada orang yang dia pandai menggambar, yang satu pandai memasak, dia ahli dalam berbicara, dalam bahasa, yang satu dalam hal teknis, matematika atau seni, atau dia pandai menyanyi seperti itu ya. Nah, tugas kita itu mencari potensi-potensi dalam hidup kita. Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih rencana Allah dalam hidup kita? Itu adalah yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Tugas kita mencari apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tanpa kita menangkap hati Allah, ya, yang seperti saya ceritakan tadi, menangkap hati Allah, merasakan kasih Bapa, kita tidak akan dapat mengerti pikiran Allah. Ketika kita mulai mengerti pikiran Allah, maka kita akan mulai bisa menangkap
kehendak Allah. Karena ada perubahan dalam cara berpikir kita. Kita bisa menangkap setelah kita mendengarkan suara Tuhan, kita mengerti, oh ternyata Tuhan ini maunya begini. Keputusan yang kita ambil harus begini. Keputusan A atau keputusan B, belok kanan atau belok kiri dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hubungan sekalipun. Ataupun Bapak Ibu dalam mengalami kelemahan, Tuhan bisa menuntun, Tuhan bisa menolong. Karena itu temukan rencana Allah, kehendaknya yang sempurna dalam hidup kita. Ketika pikiran kita sudah berubah, maka kita akan mengetahui rencana Allah yang baik, rencana Allah yang berkenan, rencana Allah yang sempurna dalam hidupmu dan hidupku. Kalaupun kita ini pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemudian kita terpuruk, saat-saat ini saya mau katakan pagi hari ini, selalu ada kesempatan kedua di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, ketika kita menghadap satu masalah, gunung, tembok, Tuhan selalu punya cara. Ada banyak jalan di dalam Tuhan. Selalu ada jalan. Tuhan sering menciptakan kesempatan-kesempatan baru. Karena itu tangkap hatinya, tangkap pikirannya. Dan kita akan merasa aman, kita akan merasa tenang. Dan tangkaplah rencana dan kehendak Allah di hidup kita yang sempurna, yang luar biasa. Karena itu jangan kehilangan persekutuan dengan Roh Kudus. Pagi hari ini bersyukur, bersukacita. Karena Roh Kudus di dalam hati kita yang adalah jaminan. Dialah yang memberikan ketenangan dan keamanan. Kita ada di dalam Dia. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau ada di dalam Tuhan. Kita semua ada di dalam Tuhan. Tenang, aman. Terima damai sejahteranya pagi hari ini. Terima damai sejahteranya pagi hari ini. Thank you. Di tanganmu Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ku sendiri. ku di Tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu amin. tak Pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi katakan dengan lembut, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu, pagi hari ini tenangkan dirimu, lepaskan kekhawatiran ataupun ketakutan ataupun kecemasan yang menghantui pikiranmu dan pikiranku. Kita ada di tangan Tuhan, kita ada di tangan Tuhan yang tepat. Dialah perlindungan kita dan gunung batu. Dia kota benteng kita. Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia. Bagi engkau yang kebingungan kepada masa depanmu, ingat, rencana Tuhan itu indah bagimu. Amin. Kita ada di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Rencana buat masa depan kita. Karena itu serahkan segala apa yang menjadi keinginan hatimu. Tangkap pikiran-pikiran Kristus. Sehingga lahir ide-ide baru. Tuhan akan menuntun di dalam hikmat sorgawi. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Roh Kudus yang akan menuntunmu. Roh Kudus yang akan memberikan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah engkau lihat. Itu yang dicurahkan, itu yang diberikan dalam rohmu, dalam hatimu. Karena itu engkau harus tangkap hatinya, tangkap hati Allah. Bagi engkau yang seringkali merasa tertuduh, engkau merasa bersalah, merasa berdosa. Sekalipun ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita mengaku kesalahan kita, Dia memulihkan kita. Karena di dalam hatinya adalah kebaikan. Allah yang penuh kasih. Tangannya terbuka bagi kita. Amin. Tangannya terbuka bagi kita. Dia menerima kita apa adanya. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang membimbing kita. Di dalam nama Yesus, arahkan tanganmu kepada Dia. Angkat tanganmu di dalam Dia. Biarkan Tuhan yang menjamah hatimu. Pertama-tama Tuhan tertarik dengan hati kita. Ketika hati kita dipulihkan, maka segala sesuatu, kita menyenangkan hati Tuhan, segala sesuatu yang kita inginkan, Tuhan akan berikan. Tentunya sesuai kehendak, sesuai rencananya yang mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi saya. Dalam masalah hubungan, dalam masalah keuangan, ataupun Anda yang ada di dalam kelemahan tubuh, kelemahan sakit penyakit. Percayalah, Yesus adalah jalan. Amin. Yesus mampu. Dialah harapan kita satu-satunya. Kita aman di dalam Yesus. Kita aman karena ada di dalam pikiran Allah. Di dalam tangannya yang kuat. Di dalam hatinya. Di dalam rencana Allah yang sempurna. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan berdoa bagi anak-anakmu pagi hari ini. Mereka yang mengalami kesulitan ya Tuhan. Pertama-tama dalam masalah ekonomi. Ya. Dalam masalah pekerjaan. Banyak mereka di PHK. Tuhan tuntun mereka. Amin. Bukakan lahan-lahan baru. Bukakan pintu-pintu yang lain ya Tuhan. Ketika satu pintu ditutup, Engkau Bapa yang baik, anak-anakmu yang berserah kepada Engkau ya Tuhan. Engkau menjamah, Engkau menolong mereka. Kasih mereka ide-ide. Dibukakan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Entah itu toko, entah itu bisnis makanan, entah itu bisnis online, ataupun cara-cara mengajar online. Tuhan kasih ide-ide kreatif. Ide yang dari sorga, hikmat yang dari Bapa. Itu mengalir. Mereka akan mengalami damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami lepaskan melalui acara ini di dalam nama Yesus. Amin. Di dalam nama Yesus juga mereka yang sakit. Mereka mengalami kelemahan dalam fisik. Tuhan Yesus bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Apapun yang sakit, dari ujung kepalamu hingga ujung kakimu, dalam organ-organ tubuhmu, dalam tulang-tulangmu, ataupun di dalam batinmu, dalam hatimu, di dalam nama Yesus Tuhan jamah setiap orang yang sakit, yang ada di dalam kelemahan. Tuhan jamah Tuhan. Mereka yang mengalami keterpurukan di dalam segala hal, mungkin di dalam masalah hubungan, mereka mengalami perpecahan. Tuhan tolong mereka. Amin. Tuhan tolong mereka saat ini. Lembutkan hati mereka. Mereka mengalami Engkau. Mereka mengalami Engkau. Mengalami kasih Bapa, mengalami penerimaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tanganmu. Pagi hari ini kita selesai. Namun Roh Kudus yang bergerak, Roh Kudus yang terus akan mengerjakan yang baik dari hidupmu.
Terima, terima hadirat Allah yang selalu menyertai hidupmu. Aman di tangan Tuhan. Amin. Aman dalam pikiran Tuhan. Aman di dalam kehendaknya yang sempurna. Aman di dalam apapun yang Tuhan berikan kepadamu pagi hari ini. Terima hadiratnya, terima damai sejahteranya. Persekutuan dengan Roh Kudus dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Sampai bertemu di doa pagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.